Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pada kesempatan kali ini ingin bertanya tentang pasangan. Bukan pasangan untuk saya, Pak. Iya, Tapi arti dari berpasangan itu sendiri. Misalnya ada tangan kanan, pasangannya tangan kiri. Terus ada bumi, pasangannya langit, yang artinya gitu. Terus bahkan ada makan, pasangannya pup gitu, Pak. Nah, PAB. iya. Iya. Bisa dijelaskan pasangan menurut Anda, Pak? Gimana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala pertanyaannya, akan saya jawab. Maha suci Allah telah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan, dan semuanya dibuat sepasang-sepasang, sejodoh-sejodoh, tidak ada yang satu. Yang satu hanya Allah lah satu, yaitu Allah Maha Esa. Semua berpasang-pasangan. Nah, namanya sepasang itu adalah satu dan satu. Jadi dua dan dua itu jadi satu, itulah namanya sepasang. Sepasang seperti sandal misalnya. Sandal sepasang itu satu dengan satu. Begitu juga laki-laki dan perempuan, suami istri itu namanya sepasang. Bukan laki-lakinya satu, istrinya 4, itu bukan sepasang. Itu sudah lain lagi. Nah, semua yang berpasangan pasti melakukan suatu perkawinan. Hanya saja bentuk perkawinan yang berbeda-beda. Contohnya, kalau perkawinan hewan misalnya ayam demikian, kebo sapi demikian, perkawinan manusia demikian. Kemudian kalau perkawinan tanaman itu contohnya pohon salak kawin dengan serbuk sari, ya toh. Kemudian ada lagi pohon kelengkeng, kalau cuma satu nggak bisa berbuah, biasanya harus ada 2. Itu namanya perkawinan melalui serbuk sari dan sebagainya. Hanya saja perkawinan tersebut bentuknya beda-beda, seperti pohonan, buah-buahan, kemudian bisa rembulan dan matahari, dan juga bisa bumi dan langit, bisa juga hati dan akal, seperti zikir dan fikir. Kita bisa lihat ke depan. Sekarang posisinya sedang hujan. Nah, hujan adalah suatu bentuk perkawinannya antara langit dan bumi. Nah, kalau bahasa Jawa, langit dikatakan itu bapak angkasa. Kalau bumi adalah ibu pertiwi. Nah, bentuk perkawinannya itu adalah hujan. Hujan itulah yang mengakibatkan bisanya terjadi tumbuh tanaman-tanaman buah. Tumbuh apa yang tadinya sudah mati kemudian hidup lagi. Yang tadinya dikali tidak ada ikan, sekarang ada ikannya. Jadi pertambangan gas, minyak, bumi dan sebagainya karena hujan. Kalau tanpa adanya hujan, tidak mungkin ada BBM yang keluar dari tanah, apalagi BBM. Sedangkan untuk minum saja tidak ada. Itulah perkawinannya antara langit dan bumi. Itu yang disebut cross fertilization. Jadi menyatunya dua perbedaan, maka itu disebut perkawinan. Nah, seperti kemudian ini perkawinan bumi dan langit. Kalau perkawinan manusia, sebetulnya manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk berpikir tentang penciptaannya. Manusia diciptakan dari apa? Kalau dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, yaitu wassama'i wattariq wa ma adraka mattariq an-nujmu sakib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Jadi manusia diperintahkan untuk berpikir tentang penciptaan dari apa? Sebetulnya manusia diciptakan oleh Allah melalui air yang memancar dari tulang punggung laki-laki. Kemudian diteruskan, disatukan dengan air yang memancar dari tulang dada perempuan. Satu. Kalau penciptaan manusia itu begitu, dari tulang sulbi dan tulang roib, tulang punggung seorang laki-laki, suami, dan kemudian tulang dada perempuan, yaitulah perkawinan manusia, namanya gitu. Nah, seperti hanya bapak angkasa langit menyirami hujan kepada ibu pertiwi. Itulah perkawinan alam tadi yang pertama, perkawinan buah salak dengan serbuk sari, kemudian perkawinan bumi dan langit itu dengan berbentuk hujan dalam manusia, itu adalah perkawinannya melalui air yang memancar dari tulang punggung suami yang bertemu kepada air yang memancar dari tulang dada perempuan, yaitu istrinya. Jadi pas. Jadi secara kauliyah Al-Quranul Karim Allah menjelaskan, yaitu wassama'i dzatir raj'i, demi langit yang mengandung air hujan, wal ardi dzati soti, demi bumi yang mempunyai tanaman-tanaman. Maka langit menyirami bumi, bapak angkasa
menyirami ibu pertiwi. Begitu juga suami menyirami istri, maka akan melahirkan keturunan. Itu kalau manusia melahirkan keturunan. Kalau langit dan bumi kawin, maka akan tumbuh-tumbuhan makanan manusia maupun hewan. Pertama, air yang bisa menghidupkan bumi yang telah mati. Itu banyak diterangkan di dalam Al-Quran. Yang tadinya buminya mati hidup kembali, yang tadinya diparit-parit di kali-kali kecil yang tidak ada ikannya, kemudian dengan sendirinya ada ikan. Itu secara kauniyah karena perkawinan langit dan bumi. Hakikatnya Allah semua yang memberi, tapi dengan perantaraan itu. Nah, perkawinan itu diantaranya seperti bumi dan langit, perkawinan tanaman buah, perkawinan manusia, kemudian tinggal diri kita sendiri seperti yang Allah itu menyampaikan bahwa Maha Suci Allah telah menciptakan segala sesuatunya beberapa pasangan, baik ada yang ada di langit maupun di bumi, bahkan apa yang ada pada diri manusia. Yang ada diri manusia diantaranya antara tangan kiri dan kanan, ya, kaki kiri dan kanan, hati dan akal. Itu juga suatu yang pasangan. Kalau hati dengan akal, zikir dengan fikir, takarub dengan tafakur, tangan dan tangan kiri, kaki kanan dan tangan kiri, kaki kiri. Nah, perkawinannya tangan kanan dan kiri bagaimana? Suatu saat, pada saat kita kedinginan, tangan kanan dan tangan kiri. Kalau Anda orang bisa berakal, bisa berpikir, tangan kanan pasti mengatakan tangan laki-laki atau perempuan. Kalau kanan pasti laki-laki dan perempuan adalah kiri. Pada saat itu perkawinannya bagaimana? Ya pada saat kita merasakan hawa dingin, perkawinan ini begini. Nah, ini perkawinan tangan kiri dan kanan. Pasti akan merasakan suatu nikmat, hangat dan sebagainya. Ini perkawinan tangan kanan dan kiri, cross fertilization. Kemudian perkawinan hati dan akal. Masalahnya begini, kalau orang tidak menyatukan antara hati dan akal, itu orang itu menuruti hati bisa salah, mengikuti akal pun bisa keliru. Karena hati sebetulnya sangat bodoh sekali. Karena apa? Sering berbuat salah. Karena apa? Karena hati tidak bisa berpikir. Karena hati bukanlah akal, makanya salah melulu. Dan demikian pula akal, walaupun cerdas, jenius, expert, ahli dalam berbagai bidang, segala sesuatu, ilmu dan sebagainya, tapi akal itu suka keliru. Jadi karena kalau manusia itu punya sifat, kata Rasulullah, al-insanu mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi mengikuti hati bisa salah, mengikuti akal pun bisa keliru. Bukan berarti orang selalu pintar itu selalu benar, enggak begitu. Hidup bodoh bisa salah, orang pintar bisa keliru. Yang baik adalah antara hati dan akal dikawinkan, nyatu. Zikir dan fikir namanya dijatuh, memadukan antara zikir dan fikir, takarub dan tafakur. Karena Allah dalam Al-Quran menyampaikan bahwa Allah itu tidak hanya perintah berzikir saja. Memang berzikir bagus karena memang itu perintah Allah kalau kita laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikron katsira sabbihu wasila. Jadi berzikirlah sebanyak-banyaknya menyebut nama Allah. Tapi tidak hanya itu, Allah juga perintah untuk berpikir. Liqaumi yatafakkarun, la tafakkarun, wa la taqilun. Jadi diperintahkan juga untuk berpikir. Dalam Al-Quran itu disampaikan bahwa perintah berzikir itu ada 267 kalau nggak salah. Perintah berzikir, makanya berzikirlah sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dalam Al-Quran diperintahkan berpikir itu sekitar 45 kali. Makanya ya gak mustahil orang itu banyak berzikir tapi kurang pikir, biasanya begitu. Jadi makanya disatukan kita sendiri. Karena apa? Kalau orang berzikir tapi tidak berpikir, kata Al-Quran itu dikatakan itu al-an'am, hewan ternak, bahkan lebih rendah daripada hewan. Karena apa? Karena di hati itu walaupun ada zikir, karena di hati jangan lupa ada nafsu lawamah, ada amarah, sufiyah, mutmainah. Kalau sufiyah dan mutmainah memang bagus, tapi amarahnya itu dan lawamahnya itu yang suka penuh angan-angan, dan amarahnya itu selalu mengajak kepada keburukan. Karena sesungguhnya nafsu-nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Dalam surat Yusuf disampaikan bismillahirrahmanirrahim, wa ma ubari'u nafsi inna nafsala amaratun bisu ila ma rahimatur rabbi. Jadi semua nafsu-nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan kecuali nafsu yang dirahmati. Makanya hati bisa salah, akal bisa keliru. Orang walaupun ahli zikir kalau tidak berpikir namanya al-an'am. Tidak jarang orang berpikir banyak ahli ibadah tapi masih gemar maksiat, kan begitu. Nah, kalau diimbangi dengan fikir, sehingga jadi kalau hati, kata Imam Al-Ghazali, hati adalah raja.
Dan hati itu mempunyai bala tentara yang banyak. Ya, tentara-tentaranya adalah yaitu tangan kiri, tangan kanan. Panca indera itu adalah tentara-tentara hati. Itu yang kelihatan, apalagi yang tidak kelihatan. Jadi semua patuh tunduk pada hati. Tapi apakah hati itu, raja itu tidak ada pangkat tertinggi selain hati? Selain itu, ada nggak kira-kira kamu? Sebetulnya hati itu raja, tapi raja itu ada yang lebih tinggi lagi. Yang lebih tinggi adalah penasehatnya. Nah, bukan berarti raja semaunya sendiri. Kalau hati itu tidak mengikuti penasehat, pasti akan hancur. Nah, penasehatnya siapa? Penasehatnya adalah akal kita. Jadi kata Imam Al-Ghazali disampaikan, nafsu itu ibarat kuda. Dan akal itu adalah penunggangnya. Kalau nafsu itu selalu dilatih dengan mengekangnya, mengeker, menahan hawa nafsu, maka nafsu itu akan tunduk patuh kepada yang menungganginya. Ya, itu kan melatihnya dengan apa? Dengan fikir. Karena apa? Orang emosional itu karena biasanya tidak menggunakan akal pikiran yang sehat. Tapi kalau bisa mengendalikannya, menahan nafsu itu dengan pikiran, itulah orang yang bisa mengekang, menahan nafsu wa nahan nafsa anil hawa. Itu fa'inal jannata yal ma'wa, kata Allah. Itu pahalanya adalah surga kalau bisa menahan nafsu. Tapi kalau orang itu fa'ama man tagha wa asarul hayatad dunya fa'inal jahima yal ma'wa. Orang itu selalu mengikuti hawa nafsunya, urusan dunia dan sebagainya, itu neraka tempatnya. Gitu. Jadi zikir itu bisa menggerakkan pikir. Kalau kita berzikir subhanallah, mungkin alhamdulillah dan sebagainya, kalau batuk ya, maka akan saraf-saraf yang ada di bawah leher ke dada dari ke bawah itu akan semuanya akan bergerak. Semua akan aktif, semua akan hidup. Kalau lama-lama akan menggerakkan pikir. Saraf yang ada di otak kita yang tadinya bumpet, yang tadinya tidak jalan, akhirnya jadi semuanya aktif. Keseluruhan saraf yang ada di seluruh badan semua aktif. Sehingga setelah kita berzikir sekian kali lama-lama, maka akan menyalalah akal. Nah, akal akan mempunyai nur cahaya, dan cahaya itu akan menyinari hati. Makanya disampaikan pada kitab I'anatul Talibin disampaikan al-fikru sirajul qulub fa idza dhabat fa idzalahu. Jadi fikir adalah pelita kalbu. Jadi kalau orang tidak mau berpikir lagi, maka gelaplah hatinya. Jadi antara hati dan akal itu harus sepasang yang tidak bisa terpisahkan. Hati dan akal, zikir dan fikir, takon dan wasfri, kiri dan kanan itu harus dua-duanya seperti langit dan bumi. Jadi kalau tidak menggunakan satu pasang itu dalam penghambaan kita kepada Allah dan mengadu kepada Allah, tidak ada mencapai kepada tingkat kesempurnaan sampai kamil mukamil, tidak bisa, tidak jadi manusia sempurna. Ada hati, ada akal, ada zikir, ada fikir, ada jiwa, ada raga. Jadi berpasangan. Yang sepasang itu biasanya berbeda, beda tapi sama. Jadi bila mana Anda mendapatkan satu perbedaan, itu bukan berarti beda itu musuh. Beda memang beda, tapi sebetulnya sama. Sama tapi beda, tapi untuk bersatu, saling melengkapi dan menyempurnakan. Karena masing-masing kiri dan kanan atau hati dan akal tidak ada sempurna. Hati bisa salah, akal bisa keliru. Itu paham ya, itu tentang pasangan-pasangan. Nah, semoga kamu semua yang mendengarkan paham apa kata-kata saya, karena memang tidak secara bahasanya kurang bagus mungkin dan sebagainya. Yang penting adalah ada pemahaman dari apa yang saya sampaikan, dan semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata ini.